Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, kembali lagi ke series maraton saham IPO nih. Seperti biasa, kalau saham IPO itu entah kenapa ya, akhir-akhir ini sering banget kalau misalnya satu yang IPO, yang lainnya langsung nyusul banyak. Jadi saat ini ada 8 IPO ya, yang dalam antrian. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu saham IPO yang menurut saya merupakan salah satu saham IPO yang paling menarik di awal tahun 2023. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas tentang saham tersebut. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang CBRE ya. Nah, CBRE sendiri itu didirikan pada tahun 2016 dan bergerak di bidang jasa angkutan laut, khususnya untuk pengangkutan komoditas curah seperti hasil tambang, barang konstruksi, alat berat, dan juga barang-barang pertanian. Hingga 30 Juni 2022, CBRE ini memiliki dan mengoperasikan armada sebanyak 2 unit kapal tunda dan juga 5 unit kapal tongkang dengan kapasitas 2.000 metrik ton hingga 8.000 metrik ton. Untuk pelanggan dari CBRE itu juga kebanyakan nggak asing ya bagi kita ya. Ada PTBA, ada Waskita, terus ada TCPI, Transkol Pasifik, dan lain sebagainya. Bisa Sobat Maya lihat di sini. Nah, untuk bisnisnya sendiri terbagi dalam 3 macam ya Sobat Maya. Ada freight charter, terus ada time charter, dan juga ship management. Nah, untuk lebih tahu kira-kira size-nya CBRE ini segimana, berikut adalah pesaing-pesaing dari CBRE. Jadi ada BSML, MBSS, dan juga TCPI. Jika kita lihat dari jumlah armadanya, jumlah kapal CBRE yang hanya sejumlah 7 unit, itu yang paling kecil ya di antara BSML, MBSS, dan juga TCPI. Jadi untuk size-nya dari CBRE ini masih tergolong kecil. Lalu coba kita lihat ya siapa yang ada di balik CBRE ini. Nah, jika kita lihat dari komposisi pemegang sahamnya, ada 4 ya Sobat Maya. Jadi ada PT Omudas Investment Holdco, lalu ada Republic Capital Indonesia, lalu ada PT Bima Harsara Harja, dan juga ada Herlina Kisti. Nah, keempat pemegang saham ini nantinya akan ada lock-up period nih Sobat Maya. Jadi akan ada lock-up period selama 8 bulan. Ini selama 8 bulan. Jadi, para pemegang saham tersebut nggak akan mengalihkan kepemilikan sahamnya itu hingga 8 bulan dari IPO-nya CBRE ini listing di bursanya kita. Lalu dari sisi komisaris dan direkturnya ada yang menarik nih Sobat Maya. Nah, jadi di sini ada Bapak Suwito dan juga Bapak Rivo Linggo. Keduanya merupakan komisaris dari CBRE dan hingga saat ini merupakan direktur di PT Red Planet Tbk. Bagi yang belum tahu, Red Planet Tbk ini itu listing di bursanya kita dengan kode ticker PSKT. Lalu di manakah menariknya? Jadi kita buka shareholder composition dari PSKT ya. Jika Sobat Maya lihat di sini, ada yang namanya PT Basis Utama Prima yang memegang sebesar 40% kepemilikan dari PSKT. Bagi yang udah lama di dunia saham pasti tahu ya bahwa PT Basis Utama Prima ini adalah milik Bapak Hapsoro. Bagi yang ikutin saya di IG, pastinya tahu ya kemarin tuh saya sempat cuan lumayan dari saham sini. Nah, itu pun karena PT Basis Utama Prima ini menjadi pemegang saham baru di sini. Lalu selain ada PT Basis Utama Prima, di PSKT juga ada Bapak Arsjad Rashid yang merupakan owner dari Indika Energi dan juga ketua Kadin untuk periode saat ini. Dengan adanya keterkaitan antara CBRE dengan PSKT, menurut saya akan membuat saham CBRE ini pada saat IPO akan menjadi menarik. Menariknya adalah saham ini akan mengundang investor ataupun trader untuk berspekulasi. Ya paling enggak pada saat awal-awal CBRE ini listing di bursanya kita. Pasti akan ramai. Jadi dari sisi momentum, CBRE ini akan menarik ya Sobat Maya karena ada keterkaitan dengan PSKT yang isinya itu ada orang-orang yang di bursa saham itu terkenal. Nah, jika dari sisi momentum itu ada peluang, bagaimana dengan kinerjanya CBRE? Jika kita lihat di laporan laba ruginya, ternyata untuk pendapatan dari CBRE ini nggak gitu besar ya. Jadi di 2019 pendapatannya hanya 8,3 miliar, lalu naik di tahun 2020 menjadi 10,5 miliar, dan di tahun 2021 agak stagnan dengan pendapatan sebesar 10,4 miliar. Namun per tahun 2022, pendapatan CBRE ini meningkat drastis ya. Di semester 1 tahun 2022, pendapatan dari CBRE ini udah melewati pendapatan full year di tahun 2021. Lalu jika kita lihat dari laba bersihnya,
Di tahun 2019, CBRE ini masih menderita kerugian sebesar 5,7 miliar. Lalu di tahun 2020, walaupun masih mencetak kerugian, tapi kerugiannya mengecil menjadi 1,7 miliar. Dan di tahun 2021 sudah mulai mencetak laba sebesar 2,7 miliar. Dan most likely di tahun 2022, laba bersih dari CBRE ini akan meningkat jauh. Tapi perlu kita perhatikan bahwa laba ini terjadi karena adanya pengurangan beban pokok pendapatan. Sementara dari sisi pendapatan, walaupun terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2022, kita nggak tahu nih Sobat Maya, apakah masih ada ruang bertumbuh yang besar atau enggak bagi CBRE. Jadi ini patut kita perhatikan juga ya ke depannya. Jika ke depannya pendapatan dari CBRE ini terus naik, bukannya nggak mungkin ya saham ini akan menjadi menarik di masa mendatang. Cuma sekali lagi kita perlu perhatikan nih, apakah kenaikan laba bersihnya itu berasal dari emang kenaikan pendapatan atau memang cuma karena efisiensi aja. Karena kalau yang namanya efisiensi, itu pastinya ada batasannya. Tapi kalau pendapatannya yang terus-terusan naik, nah itu berarti bagus. Lalu coba kita lanjut melihat struktur IPO-nya CBRE. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 738 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 16,26% dari modal ditempatkan dan disetor menu yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 110. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 81 miliar. Untuk range harga penawarannya lumayan menarik ya, berada di harga 100 sampai 110. Dan jika harga finalnya itu ada di harga 100, maka menurut saya pribadi, IPO-nya CBRE akan menjadi lebih menarik lagi. Jika kita lihat secara historikal, saham-saham yang harga finalnya itu di 100, yang bukan saham akselerasi ya, itu biasanya tutup di harga arah. Kecuali pada kemarin, walaupun sempat arah, tapi kemudian akhirnya turun dan pada akhirnya ditutup di zona hijau. Tapi bisa kita lihat ya, bahwa belum ada saham IPO yang harga finalnya di 100, tapi tutup di zona merah. Kecuali GTSI ya. Jadi GTSI itu kita anggap aja pengecualian. Lalu yang nggak kalah menarik dari IPO CBRE ini adalah terdapat waran nih Sobat Maya. Jadi waran gratis dengan rasio 5:9. Ini adalah sebuah rasio yang wow banget. Dengan adanya waran dengan rasio 5:9 ini, jika Sobat Maya itu nggak greedy, itu udah pasti cuan. Bagi yang masih bingung, kok bisa pasti cuan? Nah, Sobat Maya bisa lihat video-video saya sebelumnya yang membahas tentang saham IPO dengan rasio waran yang menarik ya. Contohnya 1:1. Nah, itu Sobat Maya bisa lihat tuh. Dan ini rasionya jauh lebih menarik daripada rasio 1:1 ya. Untuk range harga pelaksanaan warannya sendiri itu antara 250 hingga 400. Sehingga total waran nih, kalau misalnya dilaksanakan seluruhnya ya, itu adalah sebanyak-banyaknya bisa meraup sebesar 531 miliar. Jauh lebih besar daripada nilai IPO-nya CBRE. Kalaupun kita katakanlah misalnya harga pelaksanaannya akhirnya ditetapkan di 250, itu aja tetap aja jauh lebih banyak daripada nilai IPO-nya CBRE. Jadi hal ini lumayan menarik nih Sobat Maya. Cuma ada hal yang perlu kita perhatikan juga. Di websitenya eIPO ternyata nggak ada nih keterangan mengenai warannya CBRE. Jadi kita masih belum tahu nih Sobat Maya, apakah waran yang dijelaskan pada prospektus itu beneran akan ditawarkan kepada masyarakat atau enggak. Nah, jadi untuk lebih pastinya kita harus tunggu dulu ya prospektus finalnya keluar. Nah, kalau misalnya di prospektus finalnya udah keluar dan mencantumkan ada waran dengan rasio 5:9 dan di websitenya eIPO nggak ada, itu kita tetap berpegangan pada prospektus finalnya. Jadi untuk saat ini, kepastian warannya kita tunggu di prospektus final. Dan kalau misalnya beneran rasionya itu 5:9, wah ini IPO-nya bakal diserbu habis sih. Kayaknya kita mungkin bisa dapat penjatahan tuh kecil banget karena pasti banyak banget trader-trader atau spekulan yang akan membeli IPO-nya CBRE ini. Oke, kita lanjut ke penggunaan dana IPO-nya. Jadi dana IPO-nya CBRE itu nanti sekitar 40% akan digunakan untuk belanja modal ataupun capex. Dan sisanya sekitar 60% itu akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional perseroan secara umum. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini lumayan bagus ya. Sebagian digunakan untuk capex, dan sisanya dipergunakan untuk OPEX yang tidak terbatas ya pada pembelian bahan bakar, sewa kapal,
dan biaya-biaya lainnya untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Jadi tujuan IPO-nya lumayan bagus. Lalu coba kita lanjut melihat underwriter dari IPO-nya CBRE ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya CBRE ini adalah RHB Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya DR. Nah, DR ini emang jarang ya mengawal saham IPO. Dalam 2 tahun terakhir, DR ini hanya mengawal 2 saham IPO. Yang pertama yaitu HICE di tahun 2021 dan juga HOMI di tahun 2020. Untuk HICE itu berhasil 1 kali arah, sementara HOMI itu berhasil 3 kali arah. Jadi secara historikal untuk DR ini, dalam mengawal saham IPO itu track record-nya lumayan bagus ya. Semoga aja kali ini pun bisa seperti itu. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset, kalau misalnya kita lihat dari 2019 ke 2020 memang terjadi sedikit peningkatan ya. Namun di tahun 2021 asetnya malah berkurang. Nah, asetnya ini berkurang karena adanya penjualan kapal di tahun 2021. Jadi emang agak unik ya bisnisnya, bisnis kapal, tapi di tahun 2021 malah ada salah satu kapal yang dijual. Lalu jika kita lihat dari sisi liabilitasnya lumayan besar, tapi di tahun 2022, tepatnya 30 Juni 2022 ya, liabilitasnya itu udah sisa 13,2 miliar. Tanya kenapa? Karena ada konversi hutang menjadi saham. Nah, bisa kita lihat di bagian ekuitasnya ya. Jadi ekuitasnya itu di tahun 2019 hanya 759 juta, di 31 Desember 2022 itu minus 947 juta, dan di tahun 2021 itu ekuitasnya hanya 1,3 miliar. Namun, per 30 Juni 2022, ekuitasnya menjadi 86 miliar. Nah, peningkatan ekuitas ini terjadi karena adanya konversi hutang nih Sobat Maya di sini yang menjadi saham. Sehingga ini menjadi modal saham. Jadi ya Sobat Maya bisa analisa sendiri lah ya, peningkatan ekuitas yang gila-gilaannya ini itu bukan karena akumulasi keuntungan, tapi karena adanya konversi saham. Lalu jika kita lihat juga dari saldo labanya itu mengalami defisit ya, hingga tahun 2022 juga masih defisit. Jadi bisa kita simpulkan dari awal berdiri hingga tahun 2022, perusahaan itu baru mencetak laba di tahun 2021 dan juga 2022. Sebelum-sebelumnya itu selalu mencatatkan kerugian. Lalu bagi yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, per 30 Juni 2022, kemungkinan besar CBRE ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, kita lanjut ke bagian valuasi. Nah, dari sisi valuasi, jika kita lihat di tahun 2021, tentu saja akan sangat mahal ya. Sobat Maya, kalau misalnya masih ingat tadi, ekuitasnya hanya 1 eman, dan juga labanya hanya sebesar 2,7 miliar. Jadi tentu saja valuasi di tahun 2021 itu akan sangat mahal. Tapi per tahun 2022, valuasinya jauh lebih membaik ya. Karena tentu saja kalau dari sisi PBV, adanya konversi hutang yang membuat ekuitasnya dari CBRE ini naik secara signifikan dan juga adanya penambahan dana IPO. Namun jika kita lihat dari sisi PER, ya CBRE ini masih tergolong mahal. Jika nantinya CBRE ini listing di harga 110, maka market cap-nya itu ada di 499 miliar. Menurut saya untuk ukuran 499 miliar market cap itu masih ada ruang banget ya untuk digoreng ke size ataupun valuasi yang lebih tinggi lagi. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis menurut saya CBRE ini kurang bagus ya. Bahkan per 30 Juni 2022, saldo labanya itu masih defisit dan nggak ada perkembangan berarti dari sisi pendapatan. Namun untuk tujuan IPO-nya bagus dan berpotensi untuk mendongkrak kinerjanya CBRE di masa mendatang. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi dari CBRE ini tergolong mahal. Namun harga penawarannya yang berada di range harga 100 hingga 110 itu membuat IPO-nya CBRE ini menjadi lebih menarik. Jika kita lihat secara historikal, saham-saham yang IPO di harga final 100 itu belum ada yang gagal ya hingga saat ini. Gagal dalam artian tutup di zona merah.
kecuali GTSI dan IPO terakhir itu masih ditutup di zona hijau walaupun nggak arah. Kesimpulan yang ketiga, underrated dari IPO-nya CBRE ini adalah DR. Nah, DR ini jarang banget mengawal saham IPO ya. Dalam 2 tahun terakhir itu hanya ada dua, yaitu HICE dan juga HOMI. Namun track record-nya itu cukup bagus. Saham-saham yang dikawal oleh DR itu minimal 1 kali arah. Semoga aja di IPO-nya CBRE ini pun akan seperti itu. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini akan terbit juga waran seri 1 dengan rasio 5:9. Hal ini akan membuat IPO CBRE akan menjadi sangat menarik karena resiko kerugian di hari pertamanya listing itu hampir nggak ada. Tentunya dengan catatan kita nggak greedy ya. Lalu terkait dengan waran ini, kita harus recheck lagi ya pada saat nanti muncul prospektus finalnya. Karena hingga saat ini di websitenya eIPO itu masih belum ada keterangan tentang warannya CBRE. Jadi kita akan lihat di prospektus finalnya nanti apakah di IPO-nya CBRE ini menawarkan waran gratis dengan rasio yang wow banget atau enggak. Kesimpulan yang terakhir, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Untuk range harga penawarnya menurut saya lumayan bagus, lalu juga ada momentum ya. Momentumnya adalah ada keterkaitan dengan Bapak Hapsoro dan juga Bapak Asjad Rashid yang menurut saya ini akan mendorong minat investor dan juga trader untuk melakukan transaksi di IPO-nya CBRE. Lalu dari sisi underwriter juga menurut saya lumayan bagus ya DR. Dan terakhir yaitu adanya waran dengan rasio yang sangat menggiurkan. Cuma yang jadi kelemahan adalah jika nanti warannya beneran rasionya itu 5:9, ada kemungkinan penjatahan kita itu akan dapat sedikit banget nih Sobat Maya. Nah, seperti biasa, tentu saja yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi, bagi Sobat Maya yang ingin melakukan order saham IPO CBRE, lakukanlah order tersebut dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO CBRE. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan referensi nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO CBRE atau enggak? Setelah ini saya akan coba ke booth untuk pembahasan saham IPO lainnya. Kalau misalnya di video itu ada noise-noise kayak suara Pauline atau suara mesin air, itu mohon maaf sebelumnya ya. Karena kalau misalnya saya mau menunggu suasana benar-benar tenang, kayaknya itu akan sulit banget mencari waktu untuk melakukan recordingnya. Dan semoga aja untuk ulasan saham IPO yang tersisa 7 lagi, itu masih bisa kita kejar sebelum masa penawaran umumnya dimulai ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!